Lahan kosong di ujung kampung Waringin mulai dipasangi pagar seng. Beberapa alat berat berdiri diam di antara tanah liat dan semak ilalang yang dulu dibiarkan tumbuh liar. Warga-warga kampung tahu lahan itu tidak pernah disentuh, kecuali untuk dilewati anak-anak sekolah atau tukang kayu yang motong bambu. Wawan, mandor proyek, berdiri dengan tangan di pinggang. Ia dikenal sebagai pria pekerja keras. Sebelumnya pernah mengerjakan proyek gudang di kota sebelah. Wawan bukan warga kampung situ, tapi cukup ramah untuk cepat akrab. Kita mulai dari bersihin semak dulu, terus gali pondasi, katanya kepada para pekerja. Di antara para tukang ada Yandi, umur 30-an, asal dari kampung tetangga. Ia baru 2 minggu ikut Wawan kerja. Orangnya pendiam tapi cekatan. Selama kerja hari itu, ia lebih banyak diam sambil sesekali melirik ke arah pohon besar di sudut lahan. Mas Wawan, Yandi mendekat saat istirahat. Ini lahan sebelumnya buat apa ya? Entah, katanya tanah warisan, tapi sudah jelas suratnya. Nggak masalah, jawab Wawan sambil menenggak air mineral. Seorang ibu parubaya melintas di balik pagar seng. Ia berhenti sejenak, melihat ke dalam. Namanya Bu Erna. Warga lama tinggal tidak jauh dari lokasi. Wajahnya tampak murung saat melihat alat berat mulai bekerja. Nggak biasanya loh Bu Erna kelihatan kayak gitu, ujar salah satu tukang. Sore menjelang, para tukang mulai bersiap pulang. Wawan sempat menyalakan ekskavator untuk dicoba. Tidak ada masalah, semua berjalan sesuai rencana. Ia merasa lega, proyek ini sepertinya akan selesai cepat. Tapi malam harinya, saat Wawan kembali ke lokasi untuk mengambil tas yang tertinggal di pos kecil, ia mendapati satu alat berat menyala sendiri. Mesin hidup, lampunya menyala, meski kunci kontak masih tergantung di lehernya. Wawan mematung, tidak ada siapa-siapa. Sekitar sunyi, ia maju perlahan, mencoba mematikan mesin. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Begitu mesin mati, terdengar suara gesekan dari arah tumpukan kayu di belakang pos. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Angin, mungkin angin, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Sebelum meninggalkan lokasi, Wawan sempat melihat ke arah sudut lahan, ke arah pohon besar yang nyaris tak tersentuh. Di sana, ilalangnya bergoyang pelan. Padahal tidak ada angin. Ia memilih cepat-cepat pergi tanpa melihat ke belakang lagi. Bu Erna sudah tinggal di kampung Waringin sejak masih kecil. Ia tahu hampir semua orang yang pernah tinggal di sekitar situ, termasuk sejarah tanah-tanah yang sekarang mulai dibangun ruko, rumah dan gudang. Rumahnya persis di seberang lahan kosong, yang sekarang mulai ramai karena proyek pembangunan. Sambil menyapu halaman, Bu Erna sesekali melirik ke arah pagar seng yang mulai kusam karena hujan 2 hari terakhir. Ia tahu tanah itu bukan tanah biasa. Ada janji yang pernah diucapkan oleh almarhum Pak Solikin, pemilik sebelumnya. Wawan datang pagi-pagi untuk mengecek ulang peralatan. Saat lewat depan rumah Bu Erna, ia sempat disapa. Mas Wawan, panggil Bu Erna, berdiri di balik pagar rumahnya. Boleh ngobrol sebentar? Wawan menghampiri. Iya Bu, ada apa? Saya cuma mau kasih tahu, tanah yang sekarang Mas kerjain itu dulunya sempat diwakafkan sama Pak Solikin. Niatnya dulu buat musala kecil sama tempat makam warga nggak mampu. Wawan mengerutkan dahi. Tapi surat-surat yang saya pegang lengkap Bu, sudah tanda tangan ahli waris juga. Saya ngerti, cuma waktu Pak Solikin meninggal, belum sempat dibangun apa-apa, terus tanahnya dibiarkan begitu saja. Sekarang jadi dijual, saya juga baru tahu pas pagar seng itu berdiri. Wawan terdiam sebentar. Kalau soal niat, saya juga nggak tahu. Saya cuma kerja sesuai proyek Bu. Bu Erna mengangguk pelan. Saya cuma merasa perlu ngomong. Sejak proyek mulai, kampung ini jadi agak beda rasanya. Wawan tidak membalas. Ia pamit, lalu lanjut masuk ke lokasi proyek. Di dalam, beberapa tukang sedang duduk sambil minum kopi dari termos plastik.
Yandi, salah satunya. Ia tampak gelisah, seperti kurang tidur. "Mas Wawan," katanya pelan, "saya mau tanya, tadi malam ada orang jaga di sini?" "Gak ada," jawab Wawan. "Kenapa?" "Saya sempat lewat, mau beli rokok ke warung ujung sana. Pas jalan balik, saya lihat ada bayangan putih di ujung pagar seng. Lompat-lompat, gak lama hilang." Wawan menatapnya serius. "Jangan asal ngomong, Endi. Saya juga gak yakin, tapi saya lihat sendiri. Badannya putih, kayak melompat 2 kali, terus hilang begitu saja." Para tukang lain langsung diam. Tidak ada yang tertawa atau menganggap itu lelucon. Sampai sore, suasana kerja terasa kaku. Beberapa tukang sering menoleh ke arah ujung lahan, tempat yang diceritakan Yandi. Menjelang pulang, Yandi mendekati Wawan. "Kalau memang benar lahan ini pernah diniatkan buat musala atau makam, mungkin kita harus tanya orang yang ngerti." Wawan hanya mengangguk, tapi wajahnya terlihat berat. Di balik pagar seng yang tertutup rapat, ilalang masih bergoyang pelan, padahal angin hampir tak terasa. Yandi tidur di rumah kontrakan sederhana tidak jauh dari lokasi proyek. Malam itu, tidurnya gelisah. Ia merasa seperti berada di tempat yang asing, tapi sekaligus familiar. Di dalam mimpinya, ia berdiri di tengah lahan proyek. Semua pagar seng hilang, dan tanah di sekitarnya basah dan lembek seperti habis hujan. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari kejauhan, di dekat pohon besar di sudut lahan, ada sosok putih berdiri. Tidak bergerak, menghadap langsung ke arahnya. Bentuk tubuhnya dibungkus kain, tinggi, dan diam saja seperti patung. Yandi mencoba bicara, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Kakinya juga terasa berat, seperti menancap di tanah. Sosok putih itu tetap menatap, tidak maju, tidak mundur. Tiba-tiba, Yandi terbangun. Nafasnya cepat, bajunya basah oleh keringat. Saat duduk, ia merasa perih di kakinya. Setelah dicek, ada goresan kecil di betis kiri, luka yang belum ada semalam sebelum tidur. Ia bingung karena semalam tidak keluar rumah sama sekali. Pagi harinya, Yandi datang ke lokasi lebih dulu. Ia kaget melihat keadaan dalam lahan proyek. Sekop dan cangkul berserakan. Satu gerobak dorong terbalik dan beberapa alat kecil yang biasa disimpan di dalam gudang proyek tampak berpindah tempat. Padahal gembok pintu tidak rusak. Wawan datang 5 menit kemudian. Ia langsung memanggil Yandi. "Kenapa ini bisa berantakan begini?" tanya Wawan. Yandi mengangkat bahu. "Saya baru sampai juga. Tapi semalam saya mimpi aneh." "Jangan bilang mimpinya soal lahan ini lagi," ujar Wawan sambil menghela napas. Yandi mengangguk. "Saya lihat lahan ini, tapi nggak ada pagar. Lalu ada pocong berdiri di dekat pohon besar. Diam aja, tapi seperti tahu saya ada di situ." Wawan tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke dalam pos proyek dan memeriksa barang-barang lain. Tidak ada yang hilang, tapi jelas tidak seperti posisi terakhir mereka simpan sore kemarin. "Ini mulai nggak masuk akal," gumam Wawan. Beberapa tukang lain mulai berdatangan. Ketika melihat kondisi berantakan, mereka ikut gelisah. Tidak ada yang berani bercanda seperti biasanya. Salah satu tukang, pria tua bernama Thohir, ikut angkat suara. "Dulu waktu saya kecil pernah dengar cerita, tanah ini nggak boleh diganggu." "Cerita siapa?" tanya Wawan. "Orang tua saya. Katanya, tanah ini dulu disiapkan buat pemakaman, tapi keburu pemiliknya meninggal. Niatnya nggak kesampaian. Tapi katanya ada yang udah nungguin sejak dulu." Yandi duduk pelan di dekat pos. Luka kecil di betisnya masih perih. Ia tidak bicara apa-apa lagi, tapi dalam hati ia yakin mimpi semalam bukan mimpi biasa. Siangnya, Wawan berdiri di tengah lokasi proyek dengan kertas gambar di tangan. Ia memutuskan perubahan pada rencana pondasi. Awalnya hanya sedalam 1 meter, tapi sekarang harus ditambah setengah meter lebih dalam. Ia ingin pekerjaan cepat selesai,
Apalagi setelah gangguan beberapa malam terakhir. Gali bagian ini lebih dalam, dari sini sampai ke ujung, kata Wawan sambil menunjuk titik-titik dengan tongkat kayu. Yandi dan dua tukang lainnya mulai menggali. Tanah di bagian tengah agak keras, bercampur akar-akar kecil dan batu. Mereka bekerja bergantian. Saat matahari mulai turun sedikit, salah satu tukang, Giman, menghentikan sekopnya. "Mas Wawan," katanya sambil menoleh. "Tadi saya dengar suara." "Suara apa?" tanya Wawan mendekat. Kayak orang mengeluh, tapi pelan banget. Dari dalam tanah. Yandi ikut berdiri. "Serius, Man?" Giman mengangguk. "Nggak gitu jelas, tapi saya dengar 2 kali." Wawan menatap ke dalam lubang galian. Tidak ada apa-apa selain tanah cokelat dan sedikit air yang merembes dari sisi kiri. Ia menggeleng pelan. "Mungkin cuma angin dari selah batu," kata Wawan. "Lanjut aja dulu. Kalau ada yang aneh lagi, kasih tahu saya." Sore itu, Pak Rasmin, ketua RT setempat, datang ke lokasi. Ia berdiri di balik pagar seng, memperhatikan dalam diam cukup lama. Wawan yang melihat langsung menghampirinya. "Pak Rasmin, ada yang bisa saya bantu?" tanya Wawan. Pak Rasmin tidak langsung menjawab. Matanya menatap lubang galian yang belum selesai. "Kalian gali bagian tengah itu?" tanyanya akhirnya. "Iya, Pak, untuk pondasi utama." Pak Rasmin diam sejenak, lalu menarik napas pendek. "Kalau bisa hati-hati, jangan sampai ganggu yang enggak kelihatan." Wawan mengernyit. "Maksudnya apa ya, Pak?" "Dulu, sebelum tanah ini kosong, pernah ada rencana buat musala kecil dan makam di situ. Bagian tengah itu tempat yang disiapkan paling dulu, tapi belum sempat dipakai." Wawan ingin bertanya lebih lanjut, tapi Pak Rasmin malah mundur 1 langkah. "Saya cuma ngingetin, lanjut kerja nggak apa-apa, tapi jaga sikap. Kadang kita nggak tahu siapa yang duluan ada di tempat ini." Selesai bicara, Pak Rasmin berjalan pelan meninggalkan lokasi. Wajahnya tampak tegang, seperti sedang menyimpan sesuatu. Yandi yang ikut mendengar mendekat ke Wawan. "Saya bilang dari awal, Mas, tempat ini kayaknya memang bukan tanah biasa." Wawan tidak langsung menjawab. Ia menatap lubang galian lagi. Kali ini ia merasa ada hawa dingin yang tidak biasanya. Langit mendung sejak sore. Lokasi proyek terlihat sepi. Para tukang sudah pulang. Hanya tersisa suara angin menyapu seng dan daun. Yandi belum pulang. Ia kebagian giliran jaga malam itu. Yandi duduk di dekat pos proyek. Tangannya memegang gelas kopi, sesekali melihat ke arah barisan alat berat yang diparkir rapi. Lampu sorot menyala di beberapa titik, tapi sebagian mati. Tiba-tiba salah satu alat berat mengeluarkan suara alarm. Yandi langsung berdiri dan mengambil senter. Ia berjalan pelan ke arah sumber suara, sedikit kesal. "Apaan lagi ini?" gumamnya sambil melangkah cepat. Begitu sampai di dekat alat itu, suara alarmnya berhenti sendiri. Yandi menyinari ke sekeliling dengan senter. Tidak ada orang, namun pandangannya langsung tertuju ke tengah jalan setapak yang membelah lahan. Ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seseorang berdiri di sana, lebih tepatnya sesosok, bungkus kain putih dari kepala sampai kaki, berdiri diam menghadap ke arahnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bentuk kepala yang tertutup rapat. Yandi tidak bisa berpikir. Ia mundur 1 langkah, lalu berbalik dan mencoba lari. Tapi langkahnya terburu-buru, kaki kanannya terpeleset, tubuhnya jatuh ke tanah, punggungnya membentur kerikil. Ia buru-buru menoleh ke belakang. Sosok itu sudah tidak ada. Napas Yandi memburu. Ia langsung bangkit dan lari kembali ke pos. Begitu sampai, ia langsung menelepon Wawan. "Mas, aku lihat pocong di tengah jalan proyek. Beneran, barusan banget." "Pocong? Kamu yakin?" "Yakin, nggak salah lihat. Berdiri aja ngadep ke aku." Wawan diam cukup lama di ujung telepon. "Kamu pulang aja dulu,
Besok saya coba cari solusinya, jawabnya akhirnya. Yandi duduk bersandar di dinding pos. Tubuhnya masih gemetar. Senter masih di tangannya, tapi ia tak berani menyalakannya lagi. Lampu sorot di ujung lahan berkedip pelan. Ia menatap ke sana, takut kalau sosok itu kembali muncul. Wawan tidak bisa lagi menahan rasa curiga. Semakin banyak kejadian aneh di lokasi proyek, dan satu-satunya orang yang terlihat tahu sesuatu hanyalah Pak Rasmin. Ia pun mendatangi rumah Pak Rasmin yang berada 2 gang dari lahan proyek. Pagar rumah itu terbuka sedikit dan lampu teras sudah menyala. Pak Rasmin sedang duduk di kursi rotan, memegang segelas teh. Wawan langsung menghampiri. "Pak, saya mau bicara sebentar. Soal tanah itu," ucap Wawan dengan nada serius. Pak Rasmin menoleh, lalu mempersilakan duduk. "Sudah saya duga kamu bakal datang. Kalau memang Bapak tahu sejarah tanah itu, saya minta dijelaskan. Kami semua kerja di sana. Kalau terus-terusan diganggu, kami juga yang repot." Pak Rasmin menghela napas, lalu menatap ke arah jalan sepi di depan rumah. "Dulu, tanah itu milik Pak Solikin," katanya pelan. "Beliau orang baik, tidak punya anak, tinggal berdua dengan istrinya. Sebelum wafat, beliau sempat bilang ingin mewakafkan tanah itu. Katanya supaya bisa dibangun musala dan lahan pemakaman kecil untuk warga yang tidak mampu." Wawan mendengarkan dengan fokus. Waktu Pak Solikin meninggal, semua rencana itu berhenti. Istrinya juga nggak lama meninggal. Tanah itu kosong. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba muncul sertifikat jual beli. Salah satu keponakannya urus semuanya diam-diam. "Jadi, tanah itu dijual tanpa memperhatikan niat wakafnya?" tanya Wawan. Pak Rasmin mengangguk. "Iya, warga nggak bisa berbuat banyak karena tidak ada bukti tertulis. Semua cuma disampaikan lisan oleh Pak Solikin ke beberapa orang. Dan sekarang muncul gangguan." Pak Rasmin menunduk. Beberapa warga percaya sosok yang muncul itu adalah Pak Solikin. Ia dikenal pendiam, tapi kalau sudah berjanji akan dijaga sampai akhir. Mungkin ia belum tenang. Wawan terdiam lama. Ia tidak begitu percaya hal-hal gaib, tapi kejadian beberapa hari terakhir memang sulit dijelaskan. "Kalau benar begitu, apa yang bisa saya lakukan, Pak?" tanya Wawan pelan. Pak Rasmin tidak langsung menjawab. "Kalau memang sudah terlanjur dibangun, setidaknya jangan lupa tanah itu pernah diniatkan untuk ibadah. Jangan dipakai sembarangan." Wawan mengangguk pelan. Ia pamit setelah itu, lalu berjalan pulang dengan pikiran kacau. Di kepalanya ia terus memikirkan satu hal. Sosok pocong yang dilihat tukang, mimpi-mimpi Yandi, suara dari dalam tanah. Semuanya mengarah ke satu nama, Pak Solikin. Keesokannya pekerjaan pembangunan tetap dilanjutkan, meski suasana di lokasi makin tidak tenang. Wawan mencoba bersikap tegas, sementara para tukang bekerja dengan ragu. Setiap kali datang ke lokasi, mereka saling pandang tanpa banyak bicara. Menjelang sore, Giman tiba-tiba berhenti menggali dan menatap kosong ke arah bekas lubang pondasi. Tubuhnya kaku, matanya melotot, lalu ia mulai menggumam dengan suara dalam. "Janji dilanggar, janji dilanggar." Yandi yang berada paling dekat langsung panik. "Mas Giman, sadar Mas." Tukang lain berusaha menahan Giman yang mulai menggerakkan tangan tak terkendali. Wawan berlari menghampiri. Setelah beberapa menit, Giman lemas, seperti kehilangan tenaga. Ia terduduk sambil memeluk lutut. "Aku nggak tahu kenapa bisa begitu," ucap Giman pelan, wajahnya pucat. Belum sempat mereka tenang, salah satu tukang lain menunjuk ke arah belakang tumpukan bahan bangunan. "Barusan ada yang lewat, putih tinggi cepat banget." Wawan berlari ke arah terpal, tapi tidak ada apa-apa. Ia membuka pelan-pelan bagian belakangnya. Hanya ada drum kosong dan papan. Tapi semua sudah melihat ekspresi si tukang yang tadi menunjuk. Ia tidak mungkin bercanda. Malamnya,
Meski lokasi proyek sudah dikosongkan, Yandi dan Wawan kembali untuk memastikan alat-alat tidak dicuri. Mereka berdiri dekat pos kecil, memperhatikan suasana sekitar. Lampu-lampu proyek yang dipasang di beberapa tiang menyala redup, tapi cukup untuk melihat sekeliling. Beberapa menit kemudian, lampu paling ujung tiba-tiba padam, lalu menyala kembali, lalu padam lagi. "Listriknya gangguan ya," gumam Yandi. Tapi saat dua lampu lainnya juga ikut padam dan menyala sendiri, mereka berdua saling pandang. Wawan menegakkan badan. "Kita pulang dulu, besok pagi kita putuskan mau lanjut atau enggak." Yandi mengangguk. "Saya juga udah enggak enak kerja di sini, Mas." Pagi berikutnya, Wawan mengumpulkan para tukang. Ia bicara singkat, "Kita hentikan dulu proyek ini. Sementara waktu, sampai semuanya jelas." Tak ada yang keberatan, semua tampak lega. Malamnya Wawan bangun dengan napas berat. Jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya seperti habis mengangkat beban berat. Keringat dingin membasahi bagian leher. Ia menatap kemeja kerjanya yang tergantung di kursi. Tampak kusut, dan seperti tidak pernah dilepas semalaman. Ia baru saja bermimpi aneh. Di dalam mimpi itu, ia duduk bersila di tanah kosong. Di seberangnya, ada sesosok pocong berdiri diam. Wajahnya tidak jelas, tapi dari posturnya, Wawan merasa seperti mengenal sosok itu. Sosok itu hanya berkata pelan, berulang-ulang, "Wakafku, wakafku." Tidak marah, tidak menyerang, tapi seperti sedang menuntut sesuatu. Suaranya terus mengisi kepala Wawan, bahkan setelah ia terbangun. Wawan merasa ada sesuatu yang tidak kasat mata terus menempel di pikirannya. Ia merasa bersalah, walau tak tahu harus menebusnya dengan cara apa. Kepalanya berat, ia ingin bicara dengan orang yang mungkin bisa membantu. Ia berjalan menuju rumah Bu Erna, tetangga lama yang cukup tahu banyak soal sejarah lahan itu. Bu Erna sedang menyapu halaman ketika Wawan menghampiri. "Bu, saya boleh ngobrol sebentar?" Bu Erna menghentikan gerakannya. "Mau tanya soal tanah itu lagi, ya?" Wawan mengangguk. "Saya mimpi ketemu sosok pocong, tapi dia nggak ganggu. Dia cuma ngomong, 'Wakafku.'" Wajah Bu Erna berubah. Ia menatap Wawan lama sebelum menjawab, "Kalau sudah begitu, Mas, lebih baik sampean temui Ustaz Royan. Beliau dulu salah satu saksi waktu Pak Solikin ngomong soal niat wakaf itu." Wawan langsung pergi ke rumah Ustaz Royan. Lelaki paruh-baya itu tinggal beberapa rumah dari masjid kampung dan sudah mengenal Wawan sejak lama. Di ruang tamu sederhana, Wawan menceritakan semua. Proyek yang dihentikan, kejadian aneh, dan mimpinya semalam. Ustaz Royan mendengarkan dengan tenang. Setelah Wawan selesai bicara, ia menghela napas. "Saya ingat betul, almarhum Pak Solikin memang berniat mewakafkan lahan itu. Dia bilang ke saya dan dua warga lain. Cuma karena nggak sempat ditulis dan didaftarkan resmi, keluarganya ambil jalan sendiri." Wawan menunduk. "Saya nggak tahu harus gimana, Ustaz. Tapi makin kesini, rasanya ada yang minta haknya dikembalikan." Ustaz Royan memandangi Wawan lama, lalu berkata, "Kalau memang niatnya baik, ada cara untuk menyelesaikan ini. Tapi harus ikhlas dan jelas. Nggak bisa setengah-setengah." Wawan mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu langkah selanjutnya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, membiarkan semua tetap diam bukan pilihan. Pagi itu, tanah di lokasi proyek masih lembek karena hujan semalaman. Genangan ada di beberapa titik. Beberapa alat berat tampak kotor, dilumuri tanah basah sampai ke roda. Yandi datang lebih pagi dari biasanya. Ia ingin mengambil alatnya yang tertinggal di pos. Begitu sampai, ia melihat dua tukang berdiri mematung, menatap ke arah jalur dekat fondasi. "Ada apa?" tanya Yandi. Salah satu tukang menunjuk. "Lihat sendiri, Mas." Yandi mendekat. Di atas tanah yang masih becek, terlihat bekas seperti seretan. Panjang, membentuk jalur lurus dari ujung area sampai ke arah fondasi.
Bekas itu terlihat jelas, seperti tubuh diseret dalam posisi telentang. "Semalam gak ada orang di sini," ujar tukang satunya. Yandi menelan ludah. Ia melangkah mundur. "Aku udah gak kuat, udah terlalu aneh semua ini." Wawan datang bersamaan dengan dua pekerja lain. "Ada apa lagi?" tanya Wawan melihat kerumunan kecil itu. Tukang yang pertama menjawab, "Lihat tanahnya, Pak." Wawan menatap jejak panjang itu. Diam cukup lama. "Itu bisa jadi bekas roda gerobak," katanya mencoba menenangkan. "Gerobak nggak sepanjang itu jalurnya, Pak," sahut Yandi. "Lagi pula, siapa yang narik gerobak jam 2 pagi?" Wawan tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap jejak aneh yang memotong lahan. "Mas, aku pamit. Aku nggak lanjut kerja di sini," ucap Yandi sambil meraih helmnya yang tergantung di pagar seng. "Yandi, kamu yakin? Ini proyek besar." Wawan mencoba menahan. "Aku udah mimpi aneh. Lihat penampakan, sekarang tanahnya kayak gini. Aku nggak tenang, Mas." Setelah Yandi pergi, dua tukang lain juga ikut berbicara. "Pak, kami juga nggak tenang kerja di sini. Kayak ada yang ngawasin terus." Wawan menghela napas. "Kalau kalian memang mau berhenti, ya sudah. Tapi proyek tetap jalan. Saya akan cari pengganti." Tak ada yang menjawab. Mereka hanya menunduk, lalu satu persatu meninggalkan lokasi. Wawan berdiri sendirian di tengah lahan. Jejak aneh itu masih terlihat jelas di tanah. Ia mencoba mengabaikannya, tapi bagian dalam dirinya mulai terusik. Wawan datang kembali ke rumah Ustaz Royan. Setelah sholat maghrib, ia membawa kegelisahan yang belum selesai dari pertemuan sebelumnya. Ustaz Royan menyambut di teras dan langsung mengajaknya naik motor. "Kita ke rumah Taufik. Dia keponakannya Pak Solikin yang urus penjualan tanah itu," kata Ustaz Royan sambil mengenakan sandal. Wawan hanya mengangguk. Sepanjang perjalanan ia tidak banyak bicara. Hatinya masih berat, tapi ia tahu jawaban atas semua ini tidak bisa didiamkan terlalu lama. Rumah Taufik berada di bagian selatan kampung, agak masuk gang kecil. Mereka sampai saat lampu-lampu rumah mulai menyala. Taufik sedang duduk di kursi bambu depan rumah, memandangi jalan. Begitu melihat tamunya, wajah Taufik berubah. Ia berdiri, agak canggung. "Assalamualaikum," sapa Ustadz Royan. "Waalaikumsalam. Silakan Ustaz, Mas Wawan." Mereka duduk bertiga. Tak lama, Ustadz Royan langsung bicara. "Fik, kamu tahu proyek bangunan di tanah Pak Solikin itu dihentikan. Banyak kejadian aneh. Warga juga mulai bertanya-tanya. Saya minta kamu jujur soal niat wakaf yang dulu pernah Pak Solikin sampaikan." Taufik menunduk. Ia terlihat gelisah. Beberapa detik, ia tidak menjawab apapun. "Saya tahu Pak Solikin pernah cerita," ucapnya akhirnya. "Waktu itu saya masih bantu-bantu beliau. Dia memang bilang ingin tanah itu jadi musala kecil, juga buat makam warga miskin yang nggak punya keluarga." "Terus kenapa dijual?" tanya Wawan pelan. Taufik menggigit bibir bawahnya. Ia menunduk lebih dalam. "Setelah beliau meninggal, saya yang pegang surat-surat. Waktu itu keluarga butuh uang, utang numpuk. Saya pura-pura lupa niat almarhum, biar gampang dijual." Suasana hening sejenak. "Saya juga bukan nggak merasa bersalah, tapi waktu itu saya bingung, nggak tahu harus gimana. Apalagi surat wakafnya belum dibuat resmi, cuma lisan." Ustadz Royan menatap tajam. "Kamu tahu, ada yang menuntut, bukan cuma warga, tapi juga yang sudah meninggal." Taufik menarik napas. "Saya tahu, semenjak proyek itu dimulai, rumah saya juga nggak tenang. Malam-malam sering ada ketukan di dinding. Kadang seperti ada orang jalan pelan di dapur. Tapi pas saya cek, nggak ada siapa-siapa." Wawan bersandar. Penjelasan Taufik membuka semua simpul yang mengganjal, tapi juga menambah beban. Ia merasa harus segera memutuskan langkah berikutnya. "Ada cara untuk menyelesaikan ini," kata Ustaz Royan perlahan. "Tapi kamu harus ikut turun tangan."
Taufik hanya mengangguk pelan, wajahnya menunduk dalam. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasa harus bertanggung jawab atas keputusan yang dulu ia buat sendiri. Sore itu, Wawan duduk bersila di beranda rumah Ustaz Royan. Di depannya, gelas teh yang sudah tak hangat lagi. Beberapa lembar kertas dan denah lahan terbuka di antara mereka. "Saya mau kembalikan fungsi lahan itu, Ustaz," ucap Wawan. Ustaz Royan mengangguk. "Sebelum bicara lebih jauh soal itu, malam ini kita kumpulkan warga dulu. Doa bersama, minta izin, minta ampun, dan semoga diberi petunjuk." Wawan langsung menyetujui. Malam itu juga, Ustaz Royan menyebar kabar ke warga lewat grup WhatsApp kampung dan beberapa kunjungan langsung. Respons warga cukup cepat. Sekitar 20 orang berkumpul di tepi lahan setelah Isya. Lampu-lampu kecil dinyalakan di sepanjang batas tanah. Lahan itu tampak lebih gelap dari biasanya. Beberapa tukang yang dulu ikut proyek juga hadir, termasuk Yandi dan salah satu mandor yang sudah berhenti kerja. Doa dimulai. Ustaz Royan memimpin dari tengah kerumunan. Warga mengamini dengan khusyuk. Di tengah bacaan doa, suasana terasa lebih dingin. Angin tipis berembus, membawa suara dedaunan yang menyentuh seng pagar. Yandi yang duduk agak di ujung barisan, tiba-tiba menyikut lengan Wawan. "Mas, lihat deh, pojokan tanah itu." Wawan menoleh. Di pojok lahan dekat bekas galian pondasi terlihat sosok putih berdiri. Tidak bergerak, hanya berdiri tegak menghadap ke arah mereka semua. Tidak ada yang bicara, tapi beberapa orang lain juga mulai melirik ke arah yang sama. Sosok itu tetap berdiri hingga doa selesai. Begitu bacaan ditutup, perlahan sosok itu menghilang. Tidak ada yang lari atau panik, hanya diam dan menunduk. Setelah semua selesai, Wawan berdiri dan berbicara singkat kepada warga. "Saya minta maaf, saya ikut salah karena tidak tahu sejarah tanah ini. Tapi mulai sekarang, saya akan urus agar tanah ini kembali ke niat awal Pak Solikin." Beberapa warga menepuk pundaknya. Ustaz Royan hanya tersenyum kecil. "Insya Allah, kalau niatnya baik, jalan pasti dibuka," kata beliau. Malam itu, lahan kosong itu terasa berbeda. Tidak lagi semata jadi lokasi proyek yang gagal, tapi jadi tempat di mana janji lama mulai ditepati kembali. Beberapa hari berlalu. Lahan yang dulu dipagari seng dan dipenuhi alat berat, kini mulai terlihat bersih. Rerumputan liar dibabat, bekas galian ditimbun, dan warga mulai bekerja bakti setiap akhir pekan. Wawan berdiri di tepi lahan bersama Yandi, memegang cetok dan ember berisi adukan semen. "Gak nyangka bisa jadi begini, Mas," kata Yandi sambil mengamati pondasi baru yang sedang dibuat. "Iya, saya juga gak sangka warga mau bantu secepat ini," balas Wawan. Musala kecil dirancang sederhana. Tidak besar, tapi cukup untuk salat berjemaah. Ustaz Royan sering datang memantau. Bu Erna ikut menyiapkan logistik bagi para warga yang kerja bakti. Beberapa orang tua di kampung tampak ikut tersenyum melihat proses pembangunan. Mereka seperti lega karena tanah yang selama ini dibiarkan kini digunakan sesuai niat awal pewakafnya. Malam itu, setelah pekerjaan selesai, Wawan duduk sebentar di beranda rumahnya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tenang. Ia memandangi lahan yang mulai berubah bentuk. Cahaya lampu dari musala yang dipasang sementara masih menyala. Saat menatap jauh ke arah ujung lahan, Wawan melihat sesuatu. Sosok putih berdiri diam di dekat pohon besar. Tidak bergerak, hanya menghadap ke arah lahan dan rumah-rumah warga. Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan mundur ke belakang, masuk ke bayangan pohon, lalu menghilang. Wawan tidak panik, tidak juga merasa takut. Ia hanya menatap sosok itu sampai benar-benar tidak tampak. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu pada Ustaz Royan. "Mungkin itu pertanda," ujar Ustaz Royan. "Janji ditepati, dan mungkin yang menunggu juga sudah tenang." Wawan hanya mengangguk. Ia tahu,
Apapun yang pernah terjadi di lahan itu sudah semestinya diselesaikan dengan cara yang benar. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara aneh, tidak ada penampakan, tidak ada mimpi buruk. Warga merasa nyaman. Musala terus dibangun sampai selesai, dan tanah yang dulu kosong kini punya fungsi kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.